Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak, jumpa lagi dengan kami tim penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1. Hari ini kita akan sharing mengenai tutorial validasi formal untuk pembayaran PPh final pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Untuk yang formal ini dilakukan secara online bagi wajib pajak yang memiliki NPWP. Online-nya melalui apa? Melalui DJP online, akun dari wajib pajak yang menyerahkan. Jadi artinya penjualnya ya, wajib pajak penjualnya. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja saya share screen untuk tutorialnya. Oke, validasi pembayaran PPHTB. Ini biasanya kita sebut validasi formal. Untuk materialnya nanti dilakukan oleh pengawas masing-masing. Seperti itu ya. Yang pertama, akses situs DJP online wajib pajak di djponline.pajak.go.id, kemudian login seperti biasa. Masukkan NPWP, kata sandi, kode keamanan, kemudian klik login. Apabila lupa password atau belum registrasi, silahkan registrasi dan klik lupa kata sandi untuk yang lupa password. Seperti itu. Intinya login dulu. Yang kedua, setelah login, maka tampilannya akan seperti ini. Ada beberapa tab di sini, tab informasi, profil, bayar, lapor, dan tab layanan. Ini diklik tab layanan. Di tab layanan ada beberapa menu yang bisa digeser-geser. Nah, itu ada salah satunya adalah menu EPHTB. Kalau misalnya belum ada, Bapak Ibu silahkan klik profil, kemudian nanti di situ ada aktivasi fitur. Nah, silahkan aktifkan fitur EPHTB-nya. Setelah muncul, silahkan diklik yang EPHTB. Nah, setelah itu akan seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada tombol tambah. Karena kita akan membuat permohonan validasi, kita klik tambah. Setelah itu, di sini ada disclaimer-nya bahwa layanan aplikasi ePHTB ini hanya memfasilitasi satu permohonan yang menggunakan tarif tunggal. Artinya, ini hanya satu transaksi dengan tarif satu aja gitu. Kalau misalnya ada dua transaksi terus tarifnya beda gitu, nggak bisa. Kemudian yang kedua, pembayaran dengan SSP atau NTPN. Yang ketiga, jumlah pembayarannya maksimal 10. Jadi kalau misalnya bayarnya ada 5 termin, 6 termin itu bisa dan maksimal adalah 10. Oke, kemudian dicentang di saya menyetujui, kemudian klik lanjut. Setelah itu akan ada formulir seperti ini yang harus diisi. Ini yang ada bintang-bintangnya harus diisi ya. Hampir semua ada bintangnya. Ini diisi sesuai dengan transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut. NOP, kemudian pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, kemudian alamat objek, kemudian KPP lokasi, kemudian luas bangunan, kemudian jenis transaksi. Nah, untuk jenis transaksi ini nanti ada pilihannya, nanti di slide berikutnya. Kemudian harga pengalihan itu harga transaksinya ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian jumlah termin pembayaran itu jumlah berapa kali dibayarnya gitu. Jadi kalau misalnya sekali langsung dilunasi atau eh, apa ya transaksinya nggak dicicil gitu ya itu ada di sini jumlahnya. Kemudian pilih cara pembayarannya, kemudian nomor rekening yang menerima penghasilan ya tentunya nomor rekening penjual. Kemudian pilih nama bank, nama pemilik rekening, tanggal transaksi. Ini transaksi maksudnya transaksi jual belinya ya. Kemudian tarifnya dan PPh-nya. Setelah itu, nah ini untuk tadi ya jenis transaksinya. Jenis transaksinya kalau di sini pilihannya ada tiga, yaitu pengalihan berupa rumah sederhana dan rumah susun atau RSS. Kemudian special purpose company atau kontrak investasi kolektif atau lainnya yaitu transaksi biasa. Jadi kalau transaksinya jual beli rumah biasa itu pilihnya yang lainnya. Nah, kemudian ini diisi luas tanah dan luas bangunan, tarif sudah diisi semua, kita akan klik lanjutkan. Setelah itu kita lanjut ke perekaman NTPN. NTPN itu nomor transaksi pembayaran ya. Jadi dia kalau sudah bayar maka di bukti pembayarannya tersebut akan ada kode NTPN. Itu yang harus kita rekam.
Masukkan NTPN, kemudian klik validasi. Apabila notifikasinya NTPN tidak ditemukan, kemungkinan ada kesalahan ya waktu menginput NTPN atau ada kesalahan pada saat membuat billing. Jadi bayarnya itu salah gitu sebenarnya. Itu mohon dicek apakah sudah benar pengetikan NTPN-nya dan sudah benar juga jenis pajak dan lain-lain untuk pembayaran tersebut. Nah, jika sudah benar maka notifikasinya seperti yang sebelah kanan ini. Jumlah pembayaran telah sesuai dengan PPh terutang. Silahkan tekan tombol OK dan lanjutkan. Nah, ini kalau sudah benar. Jika sudah benar, maka NTPN tersebut sudah masuk di data pembayaran seperti ini. Setelah masuk, klik lanjutkan. Setelah diklik lanjutkan, maka akan muncul formulir lagi, yaitu data pembeli dan data notaris. Untuk yang wajib diisi adalah data pembeli. Jenis identitasnya, apakah KTP atau NPWP, kemudian ditulis nomor identitasnya, kemudian nama pembelinya siapa, dan alamatnya di mana. Untuk identitas notaris ini tidak wajib diisi, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya memang selama ini melalui notaris, silakan diisi data notarisnya, tapi kalau misalnya belum, itu tidak diisi, tidak apa-apa. Kemudian klik proses validasi. Setelah itu, maka ada disclaimer lagi mengenai validasi formal ini. Kemudian silahkan diklik kode keamanan yang tertera, yang huruf merah, diklik di kolom. Kemudian klik lanjutkan. Setelah itu, proses selesai. Nah, nanti akan ada notifikasi bahwa permohonan telah tersimpan dengan SKET nomor sekian-sekian-sekian. Dokumen surat dapat diunduh dengan tombol unduh pada halaman dashboard. Nah, itu ada tombol OK. Setelah diklik OK, kita akan langsung diarahkan ke dashboard seperti ini. Nah, di dashboard ini ada tombol yang di aksi ini yang saya bulat merah itu untuk mengunduh esket yang sudah selesai kita proses tadi. Ketika diklik maka dia akan terunduh otomatis file PDF esket validasi formal pembayaran PPh-TPI. Kira-kira seperti itu saja prosesnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.